Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTuber yang baik hati dan budiman dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezeki. Dan juga tidak lupa saya mendoakan semoga yang sakit cepat disembuhkan, dan juga yang kekurangan dicukupkan, dan yang banyak hutang semoga cepat dilunaskan. Amin ya robbal alamin. Ya teman-teman VTuber, kita melihat bahwasanya sampai saat ini lagi dan lagi kita sampaikan bahwasanya VTube masih diperjuangkan, dan perjuangan ini terus berjalan, tidak pernah berhenti bagaimana mengusahakan VTube itu akan on kembali. Dan teman-teman yang perlu kita pahami bahwasanya ini penting ya, harus kita betul-betul memikirkan kondisi yang ada tentang banyaknya atau maraknya bisnis online yang sudah ditutup oleh pemerintah. Ini memang sudah aturan pemerintah, yang mana setiap bisnis online yang jenisnya kurang lebih seperti VTube ini, semua bisnis apapun itu harus memiliki izin, sehingga dari izin ini atau legalitas dari pemerintah baru menjalankan bisnis tersebut. Nah sekarang kejadian yang kita lihat kebanyakan ya, termasuk VTube ya, pada saat itu bisnis ini berjalan dulu, setelah berjalan lalu terbaca oleh pihak pemerintah, baru pemerintah mengambil tindakan. Seharusnya yang lebih baik, yang benar adalah setiap ada bisnis baru ini harus mendapatkan legalitas dulu baru beroperasi. Nah teman-teman, kenapa kebanyakan bisnis itu tidak memegang legalitas, berani untuk menjalankan bisnis mereka? Jadi teman-teman harus memahami, kita lihat kejadian-kejadiannya yang sudah berjalan tiba-tiba scam karena alasan legalitas. Sampai sekarang aplikasi itu sudah banyak merugikan masyarakat. Nah rata-rata seperti itu. Ada aplikasi baru, bisnis baru, masyarakat belum bertanya atau tabayun dulu kepada pihak pemerintah, langsung ikut ke bisnis tersebut, investasi yang belum jelas legalitasnya. Nah di sini masyarakat juga harus cerdas, sehingga mereka rugi, masyarakat rugi, dan aplikasi atau bisnis tersebut tidak bisa meneruskan karena tersandung dengan masalah legalitas. Jadi kita harus tahu bahwasannya mengurus legalitas itu bukanlah hal yang mudah, bukan hal yang seperti kita mengurus pembuatan SIM, sedangkan pembuatan SIM pun harus melalui prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkaitan. Ini legalitas yang berhubungan dengan bisnis digital, Kominfo, dan 13 kementerian. Ini tidak mudah teman-teman. Sudah banyak pengalaman-pengalaman dari bisnis-bisnis digital yang lain yang tidak sanggup mengurus sehingga scam. Tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk mengurus, ketemu dengan 13 kementerian, administrasinya segala macam. Teman-teman sudah tahu kondisi Indonesia seperti apa, administrasi Indonesia bagaimana. Jadi bukan hal yang mudah dan juga memerlukan biaya yang sangat mahal. Dan VTube sudah melewati itu gitu teman-teman. VTube sudah melewati itu, mendapatkan izin legalitas. Dan teman-teman sekarang sebagian pembenci atau member yang sudah ikut berpikiran negatif, menganggap bahwasanya alah manajemen VTube ngurus legalitas aja susah apa segala macam. Mereka tidak pikir biaya untuk ngurus legalitas itu tidak sedikit. Kita contoh ya, SIM. Emang yang tertera di tulisan apa segala macam, ya memang segitu, tapi tidak memikirkan administrasinya dan apa yang terjadi di lapangan apabila terjadi. Ya kita tahu ngurus SIM seperti apa, teman-teman sudah tahu, dan kondisi Indonesia seperti itu. Jadi VTube mendapatkan legalitas ini
mengeluarkan biaya yang besar dan juga tenaga yang besar. Pertama itu ya, tidak gampang untuk mendapatkan legalitas. VTube sudah mendapatkan legalitas. Jadi teman-teman, itu usaha yang sudah seharusnya bisa member percaya kepada manajemen VTube. Tetapi alih-alih lagi sampai saat ini dipermasalahkan lagi. Ya karena ini opini-opini negatif yang selalu kita dengarkan berpengaruh pada diri kita. Dan berikutnya, masalah aplikasi, masalah server. Banyak mengatakan, wah sewa server, ya kan? Sewa server cuma sekian aja. Itu alasan saja manajemen tidak meng-on-kan karena tidak sanggup bayar VP. Ini pemikiran yang sangat-sangat pemikiran yang sangat-sangat tidak paham dengan bisnis digital atau perkembangan zaman. Seolah-olah VP tidak on karena tidak sanggup membayar VP. VTube tidak on, tidak sanggup membayar VP. Tetapi sebenarnya teman-teman, saya kasih gambarannya. Kita buka rekening di bank, administrasinya berapa, dapat ATM-nya bayar berapa. Setelah kita sudah masukkan uang kita di bank, biaya bulanan untuk kartunya berapa, itu ada semua. Biaya bulanan untuk ATM-nya berapa, biaya pencabutan beda ATM atau ATM bersama berapa. Ini semua ada beban atau biaya yang harus kita keluarkan. Itu termasuk sewa. Nah, sekarang VTube, akun kita ada di aplikasi itu, aplikasi milik VTube. VP kita dijamin aman. Adakah kita pernah disuruh bayar? Sedangkan kita, VP kita ada di akun kita sendiri. Uang kita tidak berikan kepada manajemen. Manajemen tidak mengambil uang kita. Apakah VTube meminta biaya beban per bulan kepada kita? Selama kita memakai aplikasi VTube, selama kita menyimpan VP kita di situ, tidak ada kan? Sedangkan manajemen aplikasi VTube menggunakan server, menyimpan data, bahkan 17 juta data yang disimpan. Mereka bayar. VTube membayar server. Itu membayarnya bukan biaya yang sedikit. Server 17 juta orang. Kan orang sekarang beranggapan sok tahu, wah itu kan cuma sekian. Kalau teman-teman mau tahu biaya itu, sewa server, aplikasi, maintenance, itu saja itu hampir menyamai harga VP seluruh member biayanya. Jadi kalau alasan VTube tidak on karena tidak sanggup bayar VP, ini alasan yang tidak masuk akal. Dan juga VTube tidak on bukan untuk memperjuangkan VP kita saja, tetapi VTube saat ini terus bekerja memikirkan bagaimana nanti VTube on bisa membantu perekonomian seluruh rakyat Indonesia. Ini ada misi yang lebih besar, misi yang betul-betul untuk kemaslahatan umat. Sehingga betul misi VTube ini harus dibersihkan dari segala hal. Karena ya kita lihat awal-awal pembentukan VTube ini kan membawa nama PBNU segala macam ya kan. Artinya betul-betul harus syar'i. Ya ini teguran buat juga kita selama main aplikasi VTube.
Jadi kalau saya lihat betul-betul VTube ini membantu manusia itu betul-betul ingin memurnikan, sehingga bisnis ini tidak ada kesalahan, baik itu di syar'i maupun di diri pemain VTube itu sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau membayar VP, saya yakin perusahaan sanggup. Cuma bukan itu permasalahan. Ada permasalahan yang memang tidak bisa disampaikan di publik. Ada beberapa permasalahan. Tetapi yang jelas, manajemen VTube sampai saat ini masih terus bekerja, mengupayakan bagaimana masalah yang tidak bisa disampaikan di publik ini cepat selesai. Dan juga kalau sudah selesai, menyatukan sesuatu yang berbeda. Memang kelihatan seolah-olah itu mudah, tapi sebenarnya sulit, karena dua persepsi yang berbeda ini harus disatukan. Jadi kita doakan, kalau bersabar itu pasti. Kalau yang tidak sabar ya silahkan tinggalkan VTube, tidak jadi masalah. Yang mau menunggu silahkan, yang tidak mau menunggu silahkan. Ini pilihan Anda. Yang jelas VTube bakal on kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.